Hai, welcome to Art Talkers. Karena kondisi masih belum pulih, maaf nggak bisa muncul dulu. Tapi saya pastikan kali ini kasusnya tetap menarik dan seru. Belum pernah kan kita ke Lebanon bahas kisah nyata? Kali ini mari menuju ke kota Beirut untuk mengetahui ada cerita mengagetkan apa di tempat tersebut. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Ada seorang gadis cantik yang lahir pada tahun 1995 dan sempat menjadi model majalah kala usianya masih belasan tahun. Namanya Guita Hamoud yang merupakan gadis asli kota Beirut di Lebanon. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara dan terbilang sangat dimanja dan sadar benar dirinya berparas cantik. Mungkin ini juga yang membuat dia jadi pusat perhatian di rumah karena selalu dibangga-banggakan dengan prestasi akademis dan kegiatan luar sekolahnya yang juga mumpuni. Prestasinya banyak sejak kecil, juara piano, ngedance, lomba-lomba fashion show, dan kegiatan lain yang bikin sang kakak Ikala suka jadi minder dan selalu dinomorduakan oleh orang tua mereka. Namun tetap ya kakaknya sayang juga sama Guita dan menjadi pelindungnya dimanapun berada. Saat masih remaja, Guita ini bersekolah di SMA Zahia Zalman dan banyak yang naksir sama dia. Namun cewek-cewek sebayanya kurang deket kepadanya karena dinilai cukup sombong. Bahkan kalau diajak nongkrong bareng ya sepulang sekolah selalu menolak dengan alasan mau les ini itu. Jadi temennya nggak banyak. Namun ada seorang pemuda bernama Fargan Darwis sering mampir ke rumahnya untuk bantu bikin PR ataupun ngerjain makalah tugas. Selain sekelas, mereka juga tinggal di satu komplek yang sama di daerah Mar Elias. Walaupun Fargan terlihat sangat culun, namun Guita senang berkawan sama pemuda tersebut karena pintar dan bisa dimanfaatkan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dari sekolah. Orang tua Guita juga sangat suka dengan kehadiran Fargan yang dianggap memberi semangat dan dampak positif dalam hal belajar. Pada tahun 2014, Guita dan Fargan sangat kebetulan masuk ke universitas yang sama namun berbeda jurusan. Gadis itu ambil ilmu ekonomi, sementara Fargan psikolog. Saya nggak akan menyebut apa kampusnya demi menjaga nama baik institusi ini. Kenapa begitu? Nanti di kronologi kalian akan tahu alasannya. Kita balik lagi ke Guita dan Fargan yang makin akrab, membuat sang pemuda mulai memberanikan diri menyatakan perasaannya selama ini yang dipendam. Dia bilang bahwa menyukai Guita dan berharap gadis itu mau menjadi kekasihnya. Namun ternyata hal yang berbeda dirasakan sama perempuan tersebut. Dari dulu hanya menganggap Fargan sebagai sahabat serta tetangga biasa aja, tidak lebih. Mau gak mau, pemuda itu menerima semua dan tetap tidak mengurangi hubungan persahabatan mereka. Dia masih rajin ya jemput Guita untuk berangkat kuliah bareng, terkadang traktir di kampus, dan mencoba menyatakan cinta sampai 3 kali, namun tetap saja ditolak. Sampai pada tahun 2017, Guita dekat dengan kakak kelas 1 jurusan sama dia bernama Iskandar Wahbi. Lebih tepatnya wanita itu yang mengejar sang lelaki yang dianggap keren dan sesuai dengan tipenya. Ternyata Iskandar menyadari hal tersebut dan cinta pun bersambut. Keduanya menjalin hubungan yang sedikit berlebihan karena sering menunjukkan kemesraan di depan umum. Ini diketahui oleh Fargan dan mulai menutup hatinya sama Guita. Mungkin dia sadar diri ya bukan cowok berotot seperti yang diinginkan gadis itu. Enggak berewokan, enggak jago olahraga, dan jauh dari harapan seorang cewek menter seperti Guita. Makanya kemudian Fargan pun mulai membuka hati untuk gadis lain yang selama ini dekat dengannya, satu kelasnya dan sering memberikan perhatian lebih. Dia adalah Nuralain El Halabi dan mereka kemudian jadian walau masih malu-malu dan gak banyak orang yang tahu.
Hari-hari selanjutnya Guita sering menolak untuk dijemput sama Fargan jika mereka punya jadwal yang sama menuju kampus. Padahal pria itu juga kan mikirnya sekalian aja karena searah dan mereka satu komplek. Seringnya memang Iskandar menjemput atau terkadang gadis itu milih naik taksi. Ini semua atas permintaan sang pacar yang suka cemburu kalau Guita numpang di mobilnya Fargan. Daripada dimarahin, mending ikuti semua permintaan Iskandar. Ini membuat wanita itu semakin hari makin jauh sama Fargan. Bahkan dia juga memblokir nomor handphone pria tersebut atas permintaan sang kekasih. Sementara Fargan tetap santai aja, toh dia juga sudah bahagia dengan hubungannya dengan Nuralain dan tidak ada yang perlu diambil pusing lagi jika Guita sudah nggak mau berkawan. Sampai pada Maret 2018, sang kakak Ikala menghubungi Fargan untuk mencari tahu keberadaan adiknya. Dia cerita bahwa sudah 2 hari Guita nggak pulang dan nomor handphonenya juga nggak bisa dihubungi. Tentunya ini bikin Fargan aneh dan terkejut. Dia cerita bahwa udah lama dia nggak ketemu Guita dan tidak saling komunikasi. Namun kemudian mereka mencari Iskandar ke kampus karena itu kan pacarnya. Harusnya pria itu tahu keberadaan Guita. Tapi ternyata mereka juga nggak bisa menemukan lelaki itu dimanapun. Sampai nanya-nanya ke teman sekelas, dan akhirnya dapatlah alamat Iskandar. Ada yang bilang Guita dibawa ke kampung sang pacar yang ada di kota Tripoli. Mereka mencari ke sana namun nihil. Di rumah sewa Iskandar pun nggak ada. Hingga keesokannya, Ikala mendapat telepon dari rumah sakit Makassar yang menyatakan Guita sedang dirawat di sana karena habis berantem hebat dengan pacarnya. Jadi selama hampir setahun menjalin hubungan, nampaknya wanita tersebut cukup menderita dengan perlakuan Iskandar yang cemburuan, temperamen serta suka main tangan. Kalau tidak menurut sedikit aja, maka Guita bisa kena hajar. Inilah yang terjadi kala perempuan itu akhirnya jengah dan minta putus. Dia diperlakukan kasar dan disembunyikan selama 2 hari oleh pacarnya sampai kemudian bisa kabur dan dirawat di rumah sakit. Setelahnya Iskandar Wahbi ditahan oleh pihak berwajib dan dikenakan hukuman 6 bulan kurungan. Sementara Guita mengambil cuti kuliah untuk menghilangkan traumanya. Di saat yang sama pada Februari 2019, baik Fargan dan kekasihnya Nuralain akhirnya wisuda dan kemudian bekerja di tempat yang sama, yakni sebuah pusat rehabilitasi milik pemerintah. Selain kerja sebagai psikolog, ternyata sejak kuliah, Nuralain memiliki jiwa dagang yang kuat. Dulu dia sering jualan pernak-pernik dan kerudung secara online maupun offline pada teman-teman sekitar. Nah, karena sudah memiliki tabungan yang cukup, dia pun menyewa sebuah toko kecil yang ada di belakang Mall City Center. Daerah tersebut ada semacam City Square yang juga terdapat kafe dan tenan-tenan unik. Disitulah Nuralain jualan segala hal yang berhubungan dengan fashion wanita. Tokonya dijaga oleh adik sepupunya, namun dia sering mampir ke sana juga untuk mengawasi dan ikut melayani pelanggan. Hal ini tentunya membuat sang kekasih Fargan senang, apalagi mereka sudah punya niatan untuk segera menikah. Di situasi lain, setelah sempat cuti, akhirnya pada awal tahun 2020, Guita melanjutkan kuliahnya lagi dan dia minta maaf pada Fargan karena selama ini cuek serta memblokir dirinya. Karena saat itu sedang menyusun skripsi, wanita tersebut minta tolong lagi pada pria itu untuk nganter sana-sini dan ngerjain ketikan tugas akhir. Namun sekarang Fargan sering menolak karena dirinya sibuk kerja dan gak bisa bantu banyak. Sampai Guita nangis mohon-mohon, akhirnya mau juga ditolongin sedikit. Kali ini nampaknya perempuan tersebut baru sadar ya bahwa Fargan setelah kerja makin berwibawa, kalem dan semakin tampan. Disinilah Guita berani menyatakan bahwa dia sudah menyukai Fargan dan mau jadi kekasihnya. Namun wanita tersebut cukup kaget saat pemuda itu ngaku telah memiliki kekasih, bahkan bakal segera menikah. Guita marah banget, kenapa selama ini Fargan gak pernah cerita, dia berasa dihianati. Tapi ya pemuda itu cuma bisa senyum aja. Dari sinilah kemudian Fargan memperkenalkan Guita kepada sang pacar yang memiliki profesi yang sama dengannya. Bahkan mereka menunjukkan toko pakaian yang dimiliki Nuralain dan sepertinya sering ramai pengunjung. Hal ini membuat Guita dendam dalam hati dan tetap tidak bisa menerima bahwa Fargan segera menikah.
Dia marah dan ingin seperti dulu, bisa mengontrol dan nyuruh-nyuruh lelaki itu. Apalagi sekarang hatinya sangat menyukai Fargan yang makin berkarisma dan tipe suami idaman banget. Sampai Gwyta pura-pura sakit dan minta dijagain sama dia, malah dituruti dan diizinkan Nuralain. Disitulah perempuan itu minta mohon agar Fargan memutuskan hubungannya dengan pacarnya dan jadi kekasih Gwyta aja. Apa Fargan lupa dulu ngejar-ngejar gadis itu dan perhatian banget? Sekarang saat yang tepat untuk bersatu. Namun tetap sekali lagi, lelaki itu nolak dan telah sepenuhnya komitmen akan menikahi Nuralain. Seharusnya wisuda Gwyta memang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2020, namun dikarenakan pandemi, maka diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Saat itu ternyata toko pakaian milik Nuralain juga tutup atas anjuran pemerintah daerah tentang pembatasan kegiatan usaha. Hal ini memberikan ide kepada Gwyta untuk membuka usaha pakaian wanita juga yang berada di lokasi dekat toko Nuralain dulu, tapi masih menunggu keadaan normal. Pada November 2020, akhirnya Gwyta wisuda secara online dan dia merayakan dengan acara makan-makan di rumahnya. Diundang Fargan, namun gak boleh ngajak pacarnya. Tentu, pria itu mau saja sambil membawa undangan pernikahan yang justru membuat Gwyta marah besar. Itulah sebabnya, kala Fargan akhirnya menikah, sahabatnya itu tidak datang dan malah sang kakak Ikala yang hadir. Resepsinya cukup sederhana karena masih suasana pandemi, yaitu pada hari Sabtu 23 Januari 2021, kala Nuralain dan suaminya masih sama-sama berusia 25 tahun. 2 bulan kemudian saat kondisi mulai normal, Gwyta merealisasikan dendamnya dengan membuka toko pakaian wanita. Dia pinjam uang orang tuanya dan bahkan barang-barangnya jauh lebih banyak. Walau mengetahui bahwa Gwyta buka toko di jalan yang sama, Nuralain kembali membuka usahanya juga sebulan setelahnya, yakni pada April 2021. Jarak toko mereka hanya 6 pintu, dan ternyata jenis pakaian yang dijual juga hampir sama. Sepertinya Gwyta dulu udah lihat-lihat ya produk di merchant Nuralain, dan beneran ingin menyaingi untuk membalas sakit hatinya. Beberapa kali mereka saling berjumpa pun, Gwyta gak mau negur. Kalau Nuralain menyapa dan senyum, pasti perempuan itu langsung buang muka. Bahkan pernah suatu malam saat baru sama-sama nutup toko, si Gwyta melempar kerikil ke kaca depan merchant Nuralain. Di hadapan Fargan pula, tapi mereka cuma bisa mengelus dada karena masih untung tidak pecah. Sementara Gwyta cuek dan teriak bodoh amat. Hari makin hari ternyata usaha milik Nuralain tetap saja ramai pengunjung. Pembeli dari pagi sampai malam terus berdatangan. Bahkan produk yang dijual secara online pun laku keras. Hal sebaliknya terjadi sama toko Gwyta yang selalu sepi. Padahal dia memperkerjakan 2 orang yang good looking, tapi kenapa nggak ada pembeli? Barangnya juga bagus dan harga bersaing. Yang dilihat terus sama Gwyta malahan tiap hari banyak agen pakaian yang masukin produk ke tempat Nuralain dan pelanggannya penuh terus. Makin emosi deh wanita itu, namun bingung mau berbuat apa. Dirinya kemudian bikin sebuah story di akun WhatsApp dan mengeluh tentang tokonya yang sepi. Ternyata story ini kemudian direspon oleh dosen pembimbingnya di kampus dulu yang bernama Bapak Idris Al-Musawi. Lelaki tersebut bilang bisa bantu untuk membuat sebuah usaha jadi ramai pengunjung atau membuat usaha orang lain menjadi tidak laku. Menurut pengakuan pria berusia 56 tahun tersebut, dirinya punya kemampuan khusus, pernah jadi dukun, dan menolong banyak orang saat muda dulu. Tertarik dengan semua perkataan Pak Idris, akhirnya Gwyta minta bantuan pada dosen pembimbingnya tersebut supaya bisa dibikin penglaris. Mereka pun ketemu dan banyak yang diobrolin. Bahkan kemudian, wanita itu meminta supaya hubungan antara Fargan dan istrinya Nuralain tidak harmonis lagi. Tentunya segala keluh kesah Gwyta ditumpahkan semua. Yang pertama adalah membuat dagangannya laku keras. Namun lelaki tua itu menyatakan ada ritual yang wajib dilakukan dan mungkin hal tersebut tidak mudah. Namun Gwyta bilang dia rela melakukan ritual apapun asal segala keinginannya tercapai. Disinilah Pak Idris bilang mereka harus melakukan upacara yang berkaitan dengan berhubungan badan. Bahkan harus sesering mungkin supaya semakin mudah semua harapan terpenuhi.
Walau pertama ragu, namun akhirnya Guita mau melakukan hal tersebut sejak awal Mei 2021. Namanya juga kemakan omongan, katanya semua syarat sudah terpenuhi dan dalam 1 atau 2 minggu bakal laku keras jualannya. Tapi ditunggu sampai sebulan kok, malahan gak ada perubahan. Bahkan tadinya yang masih terjual 2-3 barang per hari, kini sama sekali gak ada yang laku. Ditunggu sampai 6 minggu tetap nihil. Pak Idris banyak alasannya dan makin susah dihubungi. Sampai kemudian dengan kesal, Guita mendatangi kampus dan bertanya tentang alamat serta rumah dosennya itu. Dapatlah tempat tinggalnya dan mampir bertemu istri Pak Idris dengan alasan mau silaturahmi sebagai mantan mahasiswinya. Dari keluarga inilah kemudian Guita tahu dosennya itu tidak pernah punya ilmu cenayang, kemampuan khusus ataupun jadi dukun untuk nolong orang. Akhirnya paham deh gadis tersebut bahwa dia hanya dimanfaatkan sama Pak Idris. Guita pun pulang dengan hati sedih dan merencanakan untuk membalas dendam sendiri. Pada Senin 21 Juni 2021, Guita kembali ke kampus tempat Pak Idris mengajar. Dirinya sudah menyelidiki jadwal dosen tersebut beberapa hari sebelumnya. Menunggu di ruangan dosen, dan saat pria tua itu muncul, diajak ke toilet bentar, mau ngobrol. Sempat ditolak tapi Guita maksa atau dia bakal lapor polisi tentang kebohongannya selama ini. Akhirnya Pak Idris mau dan mereka menuju ke belakang. Disinilah dengan cukup marah, Guita mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan menyerang dosennya tersebut berulang kali sampai menghembuskan nafas terakhir. Setelahnya karena ramai, gadis itu ikhlas saja saat para mahasiswa membawa dirinya kepada pihak berwenang. Ini juga ya alasan kenapa nama kampusnya kita tidak sebutkan, namun letaknya di daerah Durafort, Beirut. Tentunya keluarga dan pihak kampus sangat kaget dengan kejadian ini. Bukan hanya peristiwanya sangat memilukan, namun alasan Guita melakukan hal itu juga dianggap telah mencoreng nama baik institusi tersebut. Bahkan setelah kasus ini menjadi pemberitaan, ada beberapa mahasiswi lainnya yang melapor karena diperlakukan sama seperti Guita oleh Pak Idris. Namun dengan motif yang berbeda-beda ya, ada yang supaya lulus mata kuliah, ada yang mau nilai A, ada yang pengen skripsinya cepat ACC, dan lainnya. Ini juga menjadi pukulan berat bagi keluarga saat tahu bahwa Guita meminta penglaris pada dosennya itu. Kenapa harus memaksakan diri? Padahal dia kuat beribadah tapi kok percaya sama yang begituan? Kalau memang gak laku ya tutup saja. Karena menurut Ikala, memang adiknya itu nggak pintar dalam hal berdagang dan suka kasar sama pembeli yang cuma nanya-nanya doang. Istri dan anak-anak Pak Idris menuntut pengadilan supaya menghukum Guita seberat-beratnya karena telah melenyapkan nyawa orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, pengacara Iyad Khalil yang membela saat itu menyatakan bahwa nggak akan ada asap jika nggak ada api. Yang dilakukan Pak Idris jauh lebih kejam dan menyakitkan. Mereka beralasan kenapa Guita tidak melapor polisi saja dan malahan main hakim sendiri. Karena percuma, sebab dirinya nggak punya bukti kuat. Jika mengadu pada pihak berwajib, malah makin mempermalukan gadis itu. Apalagi Pak Idris jago ngebacot. Pasti Guita kalah argumen di hadapan petugas, sebab dosennya itu punya banyak relasi juga di kepolisian. Memang terdengar masuk akal ya, makanya banyak yang membela Guita saat itu, termasuk Fargan dan sang istri. Pada kesaksiannya di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Beirut, Guita mengakui semua kesalahannya, kecemburuan pada Fargan dan istrinya, bagaimana Nuralain bisa menguasai perdagangan pakaian wanita di daerah Elias El Rawi, sementara dirinya tanpa memiliki keahlian dagang dan gak pintar menilik pasar, hanya berharap tokonya laris dan usaha milik Nuralain tutup. Dia juga mengaku bahwa awalnya menolak ritual aneh yang diminta Pak Idris, namun udah kepalang tanggung dan terus menuruti semua permintaan lelaki tua itu untuk melayaninya sebagai bagian dari upacara penglaris. Dirinya meminta maaf pada keluarga dan terkhusus pada Fargan, karena sejak dia putus dengan Iskandar dulu, benih cinta mulai tumbuh melihat sahabatnya itu yang semakin dewasa dan tampan. Namun sudah telat karena ternyata pria tersebut sudah milik wanita lain.
Sampai pada Senin 8 November 2021, hakim dan juri membacakan hasil keputusan dengan mempertimbangkan motif dan kesaksian mahasiswi lainnya yang juga dikerjain sama Pak Idris. Tapi tetap saja mereka memutuskan bahwa Gwitta bersalah atas tindak kejahatan tingkat 1, yaitu dengan sengaja dan terencana melenyapkan nyawa mantan dosen pembimbingnya tersebut. Wanita ini dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun kurungan. Hal tersebut dirasa terlalu berat oleh keluarga Hamoud dan mereka pun mengajukan banding namun ditolak. Hal serupa dirasakan keluarga Pak Idris karena menurut mereka hukuman terlalu ringan dan minta banding juga. Semua ditolak dan keputusan awal yang tetap dijalankan. Gwitta pasrah dan menerima semuanya dengan lapang dada. Sementara hubungannya dengan Fargan dan Nura lain tetap terjalin dengan baik. Mereka sering menjenguk gadis berusia 26 tahun itu dan mengajarkan lebih banyak mengenai agama. Bagaimana menurut kamu? Apa cukup hukuman yang didapat oleh Gwitta? Kamu komen di bawah. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Jaga kesehatan kamu juga, dan terima kasih.